Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dengan Ustazah. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Allahu Akbar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang pernapasan pada hewan. Hewan adalah makhluk hidup yang juga bernafas. Hewan bernafas untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Masing-masing hewan mempunyai alat pernapasan yang berbeda-beda. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajarinya. Yang pertama adalah alat dan sistem pernapasan pada ikan. Ikan atau Pisces bernafas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut sebagai insang. Insang berbentuk lembaran tipis yang saling tumpang tindih berwarna merah muda. Kalian bisa melihat pada ikan ketika orang tua kalian membeli ikan ya. Apa saja susunan alat pernapasan pada ikan? Yang pertama adalah mulut. Mulut sebagai masuknya air yang mengandung oksigen. Susunan organ pernapasan pada ikan yang kedua adalah rigi-rigi insang. Rigi-rigi insang berfungsi untuk menyaring air saat ikan bernafas. Yang ketiga adalah lembaran insang. Lembaran insang ini mengandung pembuluh darah, berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Susunan organ pernapasan ikan yang keempat adalah tutup insang atau disebut dengan epigolum. Berfungsi untuk menjaga agar oksigen tidak keluar. Yang kelima, lengkung insang. Tempat melekatnya lembaran-lembaran insang. Nah, yang kedua, kita akan belajar pernapasan pada katak. Katak termasuk hewan amfibi, yaitu hewan yang hidup di darat dan hidup di air. Saat katak berupa kecebong, bernafas dengan menggunakan insang yang letaknya berada di luar tubuhnya. Nah, ketika dewasa, katak akan bernafas dengan paru-paru dan permukaan kulit. Permukaan kulit katak selalu basah agar mudah penyerapan oksigen dari udara. Yang selanjutnya, kita akan belajar pernapasan pada mamalia. Apa itu hewan mamalia? Adalah hewan yang memiliki kelenjar susu. Semua hewan yang memiliki kelenjar susu termasuk jenis mamalia. Hewan mamalia bernafas dengan menggunakan paru-paru, sama dengan manusia. Mamalia terbagi menjadi dua. Ada mamalia darat yang hidupnya di darat, contohnya seperti kambing, kucing, sapi, kuda, dan lain sebagainya yang mempunyai kelenjar susu. Dan ada mamalia yang di air.
Contohnya seperti ikan paus, ikan duyung, ikan lumba-lumba. Itu bernafas dengan menggunakan paru-paru. Alat pernapasan pada mamalia terdiri dari hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorokan atau trakea, dan paru-paru. Ustazah mengambil beberapa contoh hewan yang termasuk mamalia. Ada anjing, kemudian ada kucing, ada kuda, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa mempelajari alat-alat pernapasan pada mamalia yang lain pada buku paket kalian. Anak-anak, sekarang kita lanjut materi tentang kata tanya dan kalimat tanya. Masih ingat apa saja kata tanya? Ya, betul. Ada kata tanya apa, di mana, bagaimana, mengapa, siapa, kapan. Apa digunakan untuk menanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi atau pokok bahasan. Di mana, kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Bagaimana, kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau proses pekerjaan sesuatu. Kemudian, mengapa, kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan terjadinya sesuatu. Siapa? Kata tanya siapa digunakan untuk orang atau pihak-pihak yang terlibat. Dan yang terakhir, kapan? Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya sebuah peristiwa. Nanti kita akan praktekkan dengan menjawab sebuah paragraf. Nah, perhatikan dalam slide ini ada sebuah teks ya, terdiri dari 2 paragraf, yaitu yang judulnya Cara Kerja Paru-Paru. Paru-paru adalah salah satu komponen penting dari tubuh yang termasuk dalam organ pernapasan. Paru-paru berperan dalam proses pertukaran udara dalam tubuh. Cara kerja paru-paru dalam proses pertukaran udara adalah sebagai berikut. Oksigen yang telah dihirup masuk ke alveolus paru-paru dan diikat oleh darah. Darah menjadi kaya akan oksigen. Ketika oksigen masuk pembuluh darah, darah juga melepaskan karbon dioksida ke dalam alveolus. Darah yang kaya akan oksigen mengalir ke jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Sedangkan gas karbon dioksida yang masih tersimpan dalam darah akan dilepaskan di paru-paru dan masuk ke saluran pernapasan untuk dihembuskan keluar dari tubuh manusia. Nah, anak-anak, itu adalah sebuah teks. Nah, kalau kalian paham tentang teks ini dan cermat dalam membacanya, kalian pasti bisa membuat pertanyaan dari teks ini dan jawabannya. Nah, mari kita coba ya. Dari teks tadi dapat kita membuat pertanyaan dari kata tanya apa, di mana, kapan, mengapa. Coba ya. Yang pertama, apa peran paru-paru dalam proses pernapasan dalam tubuh manusia? Nah, jawabannya ada di teks tadi, yaitu paru-paru berperan dalam proses pernapasan sebagai tempat bertukarnya udara pernapasan, yaitu oksigen dan karbon dioksida. Kemudian, dari teks tadi bisa juga dibuat pertanyaan dengan kata tanya di mana. Di mana terjadinya proses pertukaran udara pernapasan?
Nah, ini pun ada jawabannya juga di teks. Tempat terjadinya pertukaran udara pernapasan adalah alveolus. Oh ya, anak-anak, kalau menjawab pertanyaan, sebaiknya tidak langsung ya. Misalkan begini, di mana terjadinya proses pertukaran udara pernapasan? Alveolus. Nah, ini kurang tepat ya. Kalau ingin sempurna, kalian harus menjawabnya dengan baik. Jadi bagaimana? Harus lengkap. Tempat terjadinya pertukaran udara pernapasan adalah alveolus. Begitu ya. Jangan lupa ya. Kemudian, teks tadi juga bisa dibuat pertanyaan kapan. Kapan karbon dioksida berpindah menuju alveolus? Karbon dioksida berpindah menuju alveolus ketika oksigen masuk ke dalam pembuluh darah. Nah, begitu cara menjawabnya ya. Harus lengkap. Ya. Harus lengkap dan tidak boleh langsung. Ketika oksigen masuk ke dalam pembuluh darah, itu kurang tepat ya. Kemudian yang keempat, kita juga bisa membuat pertanyaan dari kata tanya mengapa. Mengapa paru-paru merupakan organ yang penting dalam tubuh? Paru-paru berperan penting dalam tubuh karena merupakan organ yang bekerja dalam pernapasan. Nah, itulah anak-anakku sekalian, materi kita hari ini. Semoga kalian memahami. Anak-anak bisa diulang-ulang melihat video ini agar kalian paham akan materi ini ya. Dan Ustazah doakan kalian selalu sehat selalu dan tetap semangat belajar dan ibadahnya jangan lupa ya. Kalian harus selalu berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.